Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membacakan kitab Ahkam Sultaniyah karangan daripada Imam Al-Mawardi yang tergolong kepada fikih siasah dengan konsep ataupun dengan tema konsep imamah dan kekuasaan dalam Islam. Tepatnya pada halaman 31 mulai daripada makra Al-Babul Awalu hingga falakum alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid daraini. Amin. Al-babul awwalu fi 'aqdil imamati. Al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwati fi hirasatid dini wa siyasatid dunya. Bab yang pertama pada melantik pemimpin. Pemimpin ditetapkan bagi menggantikan kenabian pada menjaga agama dan mengatur dunia. Sebelum saya menjelaskan teks yang telah saya bacakan tadi, terlebih dulu kita harus mengetahui latar belakang kenapa para manusia membutuhkan kepada seorang pemimpin. Secara harfiah, pada kebiasaannya manusia tidak bisa hidup di saat tidak ada pemimpin dan peraturan dalam sebuah negara. Makanya, melantik seorang pemimpin tergolong kepada kewajiban kepada para masyarakat agar tidak terjadinya kezaliman dan kekacauan dalam sebuah negara. Bila tidak ada pemimpin, maka kekacauan dan kezaliman tersebut akan merajalela di antara para masyarakat ataupun dalam sebuah negara. Namun, bagaimana di saat sebuah negara tidak ada konsep imamah dan kekuasaan dalam Islam? Maka akan hilangnya orientasi Islam dan kekuasaan di saat mengatur permasalahan yang terjadi di antara para masyarakat. Kemudian, apa yang dimaksud dengan pemimpin? Pemimpin adalah seorang manusia biasa yang ditugaskan menggantikan kenabian baik dari segi menjaga agama dan mengatur permasalahan yang terjadi di dunia. Tentunya tidak terlepas daripada norma-norma Pancasila, di antaranya menjaga moral, keadilan dan kesejahteraan rakyat. Wa aqduha liman yaqumu biha fil ummati wajibun bil ijma'i wa in syazza anhum al asammu. Dan melantiknya bagi orang yang mampu dengannya pada pertengahan umat adalah wajib dengan sebab ijma'. Maka melantik imam bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya pada pertengahan umat tergolong kepada perkara yang wajib berdasarkan ijma'. Meskipun berbeza pendapat dengan Imam Al-Asam. Tentunya, negara Indonesia mengadakan pemilu untuk memilih pemimpin dan sebagai mekanisme bagi masyarakat agar dapat memilih pemimpin yang mereka inginkan sesuai kehendak hati mereka. Dan negara Indonesia juga menekankan legitimasi hukum dan demokrasi, sehingga gabungan daripada keduanya dapat menghasilkan konsep yang ideal pemimpin masa kini. Imam Al-Asam adalah seorang tokoh Mu'tazilah yang hidup pada abad 2 Hijriah, sedangkan nama aslinya adalah Abu Bakar Abdurrahman bin Al-Asam. Beliau mengatakan, pada suatu negara tidak wajib untuk adanya pemimpin. Waktu lifa fi wujubiha hal wajabat bil akli au bi syar'i. Maka para ulama berbeda pendapat apakah menentukan kewajiban terhadap para pemimpin menggantikan para nabi tergolong kepada perkara yang wajib dari segi akal ataupun dari segi syariat. Fakala ta'ifatun wajabat bil akli lima fi tiba'il ukala'i minat taslimi li za'imin yamna'uhum minat tadhalumi wa yafsilu bainahum fit tanazu'i wat takhasumi. Maka berkatalah satu kelompok, wajib ia dengan akal, karena perkara pada condong orang yang berakal daripada menerima bagi pemimpin yang menegah ia terhadap mereka daripada berbuat kezaliman dan memisahkan ia di antara mereka pada perdawaan dan permusuhan. Sebuah kelompok berpendapat untuk melantik seorang pemimpin dalam sebuah negara harus melalui metode akal, karena kebiasaan daripada seorang manusia akan menerima pendapat daripada pemimpin yang dapat mencegah mereka agar tidak berbuat kezaliman. Dalam artian, pemimpin yang bersikap tegas. Walaulal wulatu lakanu fawdha muhmalina wa hamajan mudha'ina. Dan jikalau tidak pemimpin sungguh,
adalah mereka kacau lagi yang terabaikan dan segerombolan yang sia-sia. Namun, apa jadinya? Di saat sebuah negara tidak memiliki seorang pemimpin, maka para masyarakat tersebut akan mengalami kekacauan dan bagaikan gerombolan, bagaikan kelompok yang sia-sia, la faidata lahu, yang tidak ada faedah adanya mereka. Wa qad qala al-afwahul audiyyu wa huwa syairun jahiliyun minal basiti. Dan sungguh berkatalah Afwahul Audi, dan dia pun syair pada masa jahiliyah daripada Abu Basit. Jadi, ada seorang penyair pada masa jahiliyah, dia bernamakan Afwahul Audi, dan lantunan syair yang dia bawakan melalui metode buhur basit. Apa yang dia katakan? La yusluhun nasu fawdha la sarata lahum, wala saratun idza juhaluhum sadu. Tidak pantas, tidak baik terhadap manusia kacau yang tidak ada pemimpin bagi mereka, dan tidak ada pemimpin ketika orang jahil yang memimpin mereka. Artinya, dalam sebuah negara di saat tidak ada pemimpin, maka para manusia ataupun para masyarakat akan mengalami kekacauan. Dan lebih-lebih lagi, di saat sebuah negara dipimpin oleh orang yang jahil, maka sama juga dianggap tidak ada pemimpin. Maka sesuai dengan kaidah usul fiqh, al-wujudu kal adami wal adamu la yu'tabaru. Adanya seperti tiada, maka tiada tersebut tidak diperhitungkan. Ada pemimpin bagaikan tidak ada pemimpin, wal adamu la yu'tabaru, dan sesuatu yang tidak ada, pemimpin yang tidak ada, maka tidak diperhitungkan. Wa qala ta'ifatun ukhra bal wajabat bisyar'i dunal akli. Dan berkatalah kelompok yang lain, akan tetapi wajib ia dengan syariat, bukan dengan akal. Li'annal imama yakumu bi umurin syar'iyyatin qad kana mujawizan fil akli alla yaridat ta'abbudu biha. Karena bahwa sungguh imam menjalankan ia dengan perkara syariat yang sungguh ada ia membolehkan pada akal bahwa tidak ditetapkan penghambaan dengannya. Sedangkan argumen daripada kelompok lain berpendapat, kelompok tersebut mengatakan melantik seorang imam pada sebuah wilayah ataupun pada sebuah negara tergolong kepada perkara yang wajib dari segi syariat, bukan dari segi akal. Maka sesuai dengan nazam Jaharah Tauhid, karangan daripada Syekh Ibrahim Al-Laqani, beliau mengatakan wa wajibun nasbu imami adli bi syar'i fa'lam la bi hukmil akli. Berkewajiban kepada para masyarakat agar melantik imam melalui metode syariat, bukan melalui metode akal. Karena imam adalah seorang manusia yang mengurusi segala ataupun semua permasalahan yang tergolong kepada syariat, dan dia tidak meminta penghambaan terhadap para masyarakat. Falam yakunil aklu mujiban laha, maka tidak adalah akal yang mewajibkan baginya. Otomatis, akal tidak bisa menjadi sebagai pondasi untuk melantiknya seorang pemimpin. Karena tadi sudah terbantahkan dengan bait Jaharah Tauhid ataupun dengan nazam Jaharah Tauhid, karangan daripada Syekh Ibrahim Al-Laqani. Wa innama aujabul aqlu an yamna'a kullu wahidin nafsahu minal uqala'i anit tadhalumi wat taqatu'i. Dan hanya saja mewajibkan oleh akal bahwa menegah tiap-tiap salah satu dirinya daripada orang yang berakal daripada berbuat kezaliman dan memutuskan hubungan. Namun, tugas daripada akal adalah menjaga para masyarakat agar tidak berbuat kezaliman satu sama lain dan memutuskan hubungan. Dalam artian mereka memutuskan silaturahmi yang terjadi di antara para masyarakat. Wa yakhuza bi muqtadal adli fit tanasufi wat tawasuli, dan mengambil ia dengan tuntutan keadilan pada memberi hak dan menyambung silaturahmi. Dan akal tersebut tugasnya ialah merealisasikan dengan bersikap adil di saat terjadi sebuah permasalahan, baik dari segi tanasuf, iaitu bersikap adil dengan cara memberi hak satu sama lain, ataupun bersikap tawasul, bersikap adil dengan cara saling maaf dan memaafkan di antara para masyarakat. Faitadabbaru bi aklihi la bi akli ghairihi, maka mengatur ia dengan akalnya bukan dengan akal selainnya. Maka tugas daripada seorang pemimpin adalah mengatur permasalahan yang sedang terjadi dengan akal yang dia miliki,
bukan dengan akal orang lain. Walakin ja'a syar'u bi tafwidil umuri ila walihi fid dini, dan akan tetapi datanglah syariat dengan menyerahkan segala permasalahan kepada pemimpin fid dini pada agama. Namun syariat menyerahkan semua permasalahan yang terjadi kepada pemimpin kerana memandang kepada sudut agama. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, qala Allahu Azza wa Jalla, berkatalah Allah Maha Megah dan Maha Tinggi Ia, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, kalian taati Allah dan kalian taati Rasul dan pemimpin-pemimpin daripada kalian. Allah memerintahkan kepada para manusia, yang pertama mentaati Khalik iaitu Allah, yang kedua mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan yang ketiga mentaati para pemimpin dalam sebuah negara ataupun dalam sebuah wilayah. Fa farada alaina ta'ata ulil amri fina wa humul a'immatul muta'ammiruna alaina. Maka mewajibkan ia di atas kita mentaati pemimpin pada kita, dan mereka adalah para imam yang memerintahkan di atas kita. Maka berdasarkan ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada para manusia agar tidak menyalahi ataupun tidak membantah apa saja yang diatur ataupun peraturan yang ditetapkan oleh pemimpin. Dikarenakan pemimpin tersebut adalah para imam yang ada hak untuk memerintah para masyarakat. Warawah Hisham bin Urwata an Abi Salihin an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sayalikum ba'di gulatun fayalikumul barru bibirrihi wa yalikumul fajiru bifujurihi fasma'u lahum wa ati'u fi kulli ma wafaqal haqqa fa in ahsanu falakum wa lahum wa in asa'u falakum wa alaihim. Dan merawi oleh Hisham anak laki-laki daripada Urwah yang diambilkan daripada Abi Salih dan juga diambilkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selagi memimpin terhadap kalian sesudahku oleh pemimpin, maka memimpin terhadap kalian oleh orang yang baik dengan sebab kebaikannya, dan memimpin terhadap kalian oleh orang yang fasik dengan sebab kefasikannya, maka kalian dengarkan bagi mereka dan kalian taati pada tiap-tiap sesuatu yang sesuai terhadap kebenaran. Fa in ahsanu falakum walahum, maka jika mereka berbuat kebaikan, maka manfaat bagi kalian dan bagi mereka. Wa in asa'u falakum wa alaihim, dan jika mereka berbuat keburukan, manfaat bagi kalian dan mudarat di atas mereka. Kemudian ada satu riwayat daripada Hisham, yang Hisham tersebut merupakan anak laki-laki daripada Urwah, yang beliau mengambil hadis ini daripada Abi Salih dan juga bersebut daripada Abi Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apa yang beliau katakan? Pada suatu saat nanti akan tiba suatu masa pemimpin terbagi menjadi dua. Ada kala pemimpin yang bersifat dengan baik dan ada kala juga pemimpin yang bersifat dengan fasik. Maka Allah tetap memerintahkan kepada para manusia agar mematuhi pemimpin tersebut, baik yang baik ataupun yang fasik, asalkan tidak menyalahi dengan agama Islam dan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Maka di saat mereka berbuat kebaikan, otomatis mereka akan mendapatkan manfaat, dan begitu juga dengan kita. Namun, beda halnya di saat mereka berbuat keburukan. Kita akan mendapatkan pahala, sedangkan mereka akan mendapatkan dosa. Perlu kita ketahui sedikit, jadi di saat Imam Syafi'i ataupun mazhab daripada Imam Syafi'i memutuskan hukum yang terjadi pada suatu permasalahan, mereka ada 4 landasan. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga qiyas, yang keempat adalah ijma'. Sedangkan pada permasalahan menentukan seorang pemimpin, Imam Syafi'i ataupun para mazhab Imam Syafi'i menggunakan metode ijma'. Maka sesuai dengan nazam Tashilut Turukat karangan daripada Syekh Syarifuddin Al-Imriti, beliau mengatakan ijma' ialah huwa ittifaqu kulli ahli al-usri ay ulama'ul fiqhi duna nukir ala i'tibari hukmi amrin kat hadas syar'an ka hurmati salati bil hadas. Jadi ijma' tersebut merupakan sebuah kesepakatan ulama ahli masa yang terjadi pada suatu permasalahan. Kemudian beliau juga melanjutkan dengan nazam yang ketiga pada bab ijma'.
Beliau mengatakan, wahtujja bil ijma'i min dzil ummah la ghairiha idh kusisat bil ismah. Ijma' ini cuma diperbolehkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat ingin memutuskan sebuah hukum yang terjadi pada suatu permasalahan, tidak kepada umat ataupun tidak diperbolehkan ijma' tersebut kepada umat selain umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui, agama Islam tidak menolak negara moden. Atas nama hukumnya berjalan dengan adil, pemimpinnya amanah, moral agama menjadi etika publik, maka hal tersebut diperbolehkan. Adapun kesimpulan daripada pembahasan yang telah saya sampaikan tadi, terjadi perbezaan pendapat di saat melantik imam. Ada pendapat yang mengatakan wajib dengan akal dan juga ada pendapat yang mengatakan wajib dengan syariat. Orang ataupun kelompok yang mengatakan wajib dengan akal, mereka tergolong kepada kaum filsafat. Sesuai dengan kitab Manzul-Matul Maqulat, kaum filsafat adalah orang yang belajar tentang hikmah di balik sebuah permasalahan melalui metode akal. Dan mereka adalah kelompok yang menjadikan ilmu logika sebagai alat pemikir yang sahih ataupun yang kuat. Sedangkan kelompok yang kedua, melantik seorang imam, tergolong kepada kewajiban yang tergolong kepada syariat. Tentunya, mereka adalah kelompok yang menolak pemahaman filsafat dan mereka adalah kaum ahli sunnah wal jamaah. Kemudian, ada sebuah ungkapan daripada Imam Al-Ghazali kepada para pemimpin ataupun kepada para penguasa ataupun sebagai nasihat kepada mereka. Tepatnya dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, ma min wilayatin a'zamu mas'uliyatan min wilayatin hakimin zalimin. Ujian paling besar, ujian paling berat pada hari kiamat kelak adalah pemimpin yang tidak amanah di saat menjalankannya. Maka sekian dari saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.